Sejak 1565, Filipina ada di bawah koloni Spanyol selama 265 tahun. Dan setelah itu selama 77 tahun benar-benar sebagai provinsi dari Spanyol. Kebangkitan nasionalisme Filipina dipelopori oleh Jose Rizal. Dia lebih sebagai seorang pemikir cendekiawan daripada seorang revolusioner perjuangan senjata. Enggak, dia memperjuangkannya dengan cara-cara anti kekerasan. Bahkan dia mendapat julukan dialah pembaharu pertama untuk kawasan Asia yang mengarahkan, menggerakkan pembaharuan dengan tanpa kekerasan, tapi lewat institusional, lewat pikiran. Maka dia lebih banyak menyarankan atau memperjuangkan bagaimana bisa memiliki atau sistem perwakilan rakyat. Jadi dia adalah penganjur pikiran terbuka. Dia disebut modernis yang pertama dari kawasan Asia. 1896 revolusi melawan Spanyol oleh Katipunan meletus. Rizal dituduh terlibat dalam revolusi karena hubungannya dengan orang-orang Katipunan. Lalu dia ditangkap, diadili sepihak secara militer, dijatuhi hukuman mati, dan dipenjara di Barcelona. Setelah ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, maka untuk menuju tempat penghukuman dan penahanan, ia tidak dirantai. Ia sebenarnya bisa mendapat kesempatan berkali-kali kalau mau lolos dan kabur melarikan diri. Tapi itu tidak dilakukannya karena dia mau menunjukkan watak dan karakternya. Bahkan kisah itu membuat dia mendapat sebutan orang Spanyol bisa membunuhnya, tapi tidak bisa menyentuh atau mengusik kepribadiannya. Menjelang eksekusinya yang semakin dekat, dia menulis puisinya yang terakhir. Puisinya sendiri tidak ada judul, tapi orang memberikan nama Adios Patria Adorada, yang artinya adalah selamat tinggal tanah air tercinta. Dalam suratnya yang terakhir kepada temannya Profesor Fernando Blumentritt dari Sudeten Jerman, dia mengirim surat. Saudaraku tercinta, kalau Anda menerima surat ini besok pagi pukul 7, saya sudah tidak ada. Saya sudah ditembak mati dalam eksekusi, tapi saya mau katakan kepada Anda temanku bahwa aku tidak bersalah dalam hal terlibat usaha pemberontakan. Inti dari suratnya kepada temannya adalah dia ingin meyakinkan temannya bahwa dia tetaplah seorang pemikir, dia seorang pembaharu, dan dia perjuangkan dengan pikirannya. Dia tidak terlibat dalam gerakan pemberontakan karena dia bukan kelompok revolusioner gerakan bersenjata. Karena kecerdasannya yang luar biasa, keteladanan sikapnya baik kepada sahabat dan musuhnya, dan terutama keteguhannya pada prinsip-prinsip perjuangan damai, keberaniannya menghadapi musuh, itu membuat namanya dan kepribadiannya menjulang tinggi melampaui segala pahlawan lain Filipina. Saya mendapat inspirasi dari kisah Jose Rizal ini di tempat ia dieksekusi, di mana sekarang sudah ada patung karya pematung dunia dari Swiss, yaitu Richard Kisling. Dalam areal ini ada tulisan yang menggugah. Jose Rizal mengatakan bahwa bagi kami, orang-orang yang mencintai negara, maka kematian bukan masalah. Kami tahu bagaimana mengabdikan diri bagi tugas dan bagi yang kami cintai. Wow, dia berani sampai mati karena cinta kepada negaranya. Saya menjumpai orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang tidak takut mati. Banyak orang yang berani mati tapi dia takut hidup. Ya, karena takut hidup lalu bunuh diri, namanya berani mati tapi takut hidup. Nah, mari kita juga tidak takut hidup, tidak takut mati. Bagaimana caranya? Kalau kita memiliki cinta. Cintai, ya, entah itu negara, pasangan, keluarga, atau kalau Anda yang pasti tidak akan kecewa kalau Anda mencintai Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kita memiliki cintanya Tuhan, kita juga tidak pernah kecewa, tidak punya ketakutan untuk mati, bukan berani mau mati, tapi berani hidup, berani mati. Ini sikap yang membawa orang punya kekuatan untuk berjuang. Dan karena kekuatan untuk berjuang itulah yang membuat seseorang menjadi sukses. Salam dahsyat, luar biasa.